Hai teman-teman, yang tidak teman-teman juga hai. Kita bertemu lagi di Berita Teater episode banyak. Kali ini kita masih episode di Tanah Purworejo. Kita sekarang berada di Sanggar Tari Prigel. Sebuah sanggar tari yang tertua, kemungkinan yang tertua di Purworejo. Di kanan saya sudah hadir, selamat datang Ibu Untari Ningsih, Mbak Melania Sinaring Putri, selamat datang di rumahnya sendiri. Terima kasih Mas Bani. Ya, mengenai sanggar ini teman-teman, saya mendengar sudah berdiri sejak 37 tahun yang lalu, tepatnya 20 Mei 1985. Ralat Ralat 41. 41. Saya diskon sendiri tadi ya. Diskonnya saya kembalikan lagi. Ya, gitu. Sanggar ini sudah sangat tua. Mungkin saya ngaturi Ibu Untari Ningsih. Ya, Ibu Untari Ningsih bisa bercerita bagaimana proses keberadaan sanggar atau berdirinya sanggar ini. Monggo. Iya, terima kasih Mas Wani. Senang ngobrol sama Mas Wani. Soalnya wani banget ya. Wani guyon ya. Terima kasih untuk Sanggar Tari Prigel ini memang tadi dikatakan wis tuwir tuwo ya. Kami kemarin baru saja ulang tahun yang ke-41, tepatnya 20 20 Mei 85. Itu sebetulnya saya itu pemalu, tapi karena pengalaman dan jogok-ogok sama Pak Bagong ketika saya dari Pak Bagong. Oh dulu cantriknya. Iya cantriknya di Angkatan 11. Nah itu kok jadi kendel gitu loh. Sepulang dari sana itu wani ngejeke sanggar itu. Dari keberanian itu, dan saya kan bermodal sejak kecil itu memang seneng nari, seneng main drama juga. Kalau ini topiknya apa tadi judulnya berita teater. Kami juga berteater kok ya. Seneng juga teater, jadi saya paling sregep nonton teater di Purworejo. Teman-teman teater mesti melihat saya. Sejak saya masuk di Purworejo itu, setiap ada pementasan teater diteruskan dengan diskusi, mesti saya ada di situ karena saya seneng. Namun yang saya pilih kan salah satu ya, jadi tari saja, karena memang yang tari itu saya diridhoi oleh orang tua. Kalau teater itu enggak boleh ya. Oh, boleh untuk mantu teater. Wah. Ora karu-karuan gitu. Ketika saya ikut teater itu pulang malah didugani sama bapak saya. Kok dadi wong edan po gitu. Aduh, ya wis lah. Wah, kayak mulai. Itu orang dulu. Dulu ya. Iya. Ya memang pengetahuannya memang sebatas itu. Saya maklum saja. Saya rada taat, rakitan kadang delik-delik ya. Nah, saya tetap mengikuti orang tua, saya diarahkan ke tari. Nah, ternyata hidup saya juga akhirnya di tari. Saya memang sejak kecil seneng nari juga. Terus di sanggar-sanggar yang ada di Jogja, karena saya kecil sampai besar itu di Jogja. Jadi ikut sanggar Suluh Pratiwi, kemudian setelah saya pindah di Wirobrajan, cedak sama Pak Bagong, masuk di Pak Bagong. Setelah saya pindah di Purworejo, ada kesempatan untuk nyantrik di sana, dikirim dari pemerintah, saya ke sana. Nah, pulangnya itu aku kendel banget gitu. Terus akhirnya buat sanggar itu dari mulai muridnya 5, kemudian 10, 15, melorotnya 10. Tapi terus saja rutin, dan saya tetap setia pada anak-anak yang datang untuk bergabung dengan kami, dan akhirnya sampai sekarang. Ya. Mohon maaf, apakah ketika mendirikan Sanggar Tari Prigel itu Ibu masih lajang atau sudah menikah atau sudah punya putra Mbak Melania? Saya sudah punya anak 3. Oh, oke. Ya. Saya sudah punya anak 3, tapi saya kawin muda, jadi ya anak telu ya dikira si perawan gitu. Waduh.
Bahaya ini. Wah, bahaya nih. Masa ini pasaran putra nih. Iya, ada cerita yang saya itu kepengen dilukis itu loh. Ketika itu saya punyanya kan sepeda. Rumah saya sini, kemudian tempat latihannya itu sekitar 2 kilo, 3 kilo dari sini, sedang ngebong sana. Saya bersepeda, bonceng ke anak saya 3 kan, Mbak Nia ini di tengah, kemudian yang belakangnya itu kakaknya laki-laki, terus kan sepeda itu ada cantelan itu Pak, boncengan, Setang itu. iya yang Ya. di setang. Ya. Di situ ada anak saya yang kecil yang masih tahun belum ada. Kemudian pakai tip toh dulu tak candelkan juga di sebelah kanan sini tip kotakan itu toh, terus sebelah sini itu tas sangu maem, sangu minum, sangu celana mbok kompol gitu, itu genjot itu sampai di tempat latihan itu berkali-kali. Oke. Waktunya panjang ya. Untuk sekarang ini, Iya. apakah Ibu masih aktif mengurus ini sendiri atau sudah diestafetakan ke Mbak Melania? Sudah saya los ke Mbak Nia sejak dia saya lihat mampu. Oke. Namun kalau ditanyakan Mbak Nia jadi ketua Sanggar Prigel itu peralihannya sejak kapan gitu? Secara tertulis iya, tapi secara tidak tertulis saya tetap mendampingi terus sampai dia betul-betul mampu dan curul. Nah sekarang itu sudah curul. Nah. Saya udah nggak mikir. Mbak Nia, sekarang dari versinya Mbak Nia, setelah tadi Ibu bercerita tahun 85 sampai hari ini, mulai kapan sih Mbak Nia kemudian sungguh-sungguh memegang komando di Sanggar Tari Prigel ini? Sebenarnya sama kapan ya? Wah, Bahaya ini. Sebenarnya kan saya wirawiri Jogja Purworejo, jadi mungkin fokusnya itu yang kok wirawiri apakah tinggal di Jogja atau bagaimana Mas? dulu kuliah di Jogja, Oh. kemudian sempat beberapa tahun di Jogja, tapi tetap wirawiri Jogja Purworejo. Mungkin fokusnya itu yang kurang menurut Ibu belum mampu untuk fokus di sanggar. Kalau background pendidikannya memang seni. Iya, Dari mana? dari isi Yogyakarta, Jurusan? jurusan tari. Oke, silakan dilanjut. Ya mungkin setelah kuliah, yang pasti setelah saya selesai kuliah itu mungkin itu proses dari perpindahan kepemimpinan. Tapi tepatnya kapan ya saya juga nggak begitu paham, tapi setelah kuliah karena semasa kuliah memang belum fokus. Apakah ada perubahan dari ketika Ibu memegang sendiri kemudian ke Mbak Nia, yang berubah apa secara esensial? Apakah cara administrasinya atau keaturannya atau sistem pendidikannya atau bagaimana? Kalau sistem pendidikannya sama, mungkin metode pembelajarannya itu agak berkembang. Seperti apa? Karena mungkin yang pertama tari-tarian yang diberikan lebih beragam. Oke. Lebih beragam, kemudian ada klasiknya, kemudian dulu memang ada klasik tapi kan bertambah, tingkat kesulitannya juga bertambah. Itu mungkin kan metodenya juga harus dirubah, bagaimana cara cara penyampaian ke siswanya. Memangnya apa saja Ibu dari Nese? Tari apa saja yang diajarkan di Sanggar Tari Prigel ini? Iya, awalnya memang basic saya klasik, tapi ketika saya Klasik masuk Mataram, klasik Surakarta juga oke. Jogja, karena posisi saya di Jogja, Ya. ya. Kemudian saya kan juga dekat Pak Bagong, akhirnya saya juga mempelajari kreasi baru. Nah, di sini saya lihat di sini itu sudah kuat klasiknya. Apakah saya cuma ikut-ikutan? Mestinya harus lain. Nah, saya ambil potensi saya yang kreasi baru. Maka awal saya mendirikan sanggar adalah sanggar kreasi baru, tari kreasi baru. Itu beberapa tahun, namun kemudian
kami melihat situasi ternyata memang kami bisa untuk masuk dua-duanya, ya kreasi baru, ya klasik, bahkan tradisional. Dan ada peminatnya ya. Ada ya. Itu modelnya tidak sendiri-sendiri. Jadi memang program kami kreasi baru, mempelajari kreasi baru, tradisional daerah, kemudian tradisional dari daerah-daerah, mungkin dari Kalimantan, dari Sumatera itu. Jadi beragam. Beragam Ya, ya. dan kreasi baru karyanya Pak Bagong waktu itu. Oke. Mbak Nia, saya mau tanya. Jadi tadi kan sudah diceritakan Ibu beragam tarian yang diajarkan. Terus sistem administrasi orang berlatih di sini seperti apa sih? Mereka membayar sekian atau bagaimana? Iya, mereka sistemnya membayar tiap bulannya itu kalau sampai hari ini 60.000. Oke. Kemudian 60.000 untuk latihan berapa kali selama seminggu? seminggu 1 kali, jadi 1 bulan itu kalau minggunya ada 4 ya 4 kali, kalau ada 5 ya 5 kali. Dengan sistem ujian begitu? Ya, biasanya kita di akhir tahun, biasanya di bulan Desember kita mengadakan pagelaran yang diikuti seluruh siswa, kemudian disaksikan oleh keluarga, orang tua, keluarga maupun masyarakat. Baik. Mbak Nia, bagaimana menjawab industri kreatif sekarang ini? Apakah Sanggar Tari Prigel ini juga bertaut ke sana? Misalnya kemudian mendapat tugas dari kabupaten atau bagaimana, atau bertemu dengan relasi yang lain sehingga memungkinkan Sanggar Tari Prigel ini pentas berbayar. Bagaimana itu? Oke. Kalau yang pertama memang kita harus menjaga kualitas untuk menunjukkan bahwa kami itu mampu dan layak untuk dijual atau ditanggap atau apa ya istilahnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menawarkan sesuatu yang khas, yang unik itu. Kalau di Sanggar Tari Prigel itu kekhasannya kan kita memiliki kemasan kreasi tari ndolala. Kalau di Jogja kan angguk ya. Oh, itu andalan Ya. Purworejo ya. Ya. Oke. Ya, jadi kami itu bisa bisa mencapai dengan ndolala ini. Jadi kita punya bisa kemana-mana. Ikonnya itu. Ikonnya. Karena kalau kita misalnya tari gambyong, kita tidak lebih baik dari Isi Surakarta. Jadi kita Punya hal yang beda. Mengambil keunikan itu ya. Ya. Oke. Karena kalau kita tari klasik kita enggak lebih baik dari mereka, pasti yang dicari kan yang terbaik ya gitu. Kita yang unik saja gitu. Jadi kita bikin sebuah kreasi tari ndolala gitu. Udah beberapa produksi karya yang kita memang gagasannya dari tari ndolala itu yang menjadi ikon. Tapi di Sanggar juga mengajarkan atau melatih beragam tarian itu. Jadi kalau misalnya ada yang memang meminta untuk menampilkan tari-tarian yang lain, ya kami siap. Tapi punya ikon itu. Ya. Ibu, ini pertanyaan ideologis ya. Maksudnya apa sebetulnya yang mendasari Ibu untuk membuat Sanggar Tari Prigel ini? Kan bertemu dengan banyak manusia, bertemu dengan banyak usia. Sebetulnya apa yang ingin Ibu sampaikan dengan perkumpulan di Sanggar Tari Prigel ini? Sebetulnya kami itu nggak punya pikiran apa-apa ya untuk mendirikan. Maksudnya saya mendirikan Sanggar biar ini enggak, mengalir saja karena rasa cinta, seneng. Jadi awal itu ya seneng bisa mengajarkan, bisa melihat dari anak yang tidak bisa menari kemudian bisa menari, dari yang nyekongkong sampai lulus, itu bahagia sudah. Lama-lama oh iya ya, berarti seni tari itu juga penting karena juga membentuk karakter anak itu. Jadi peka,
kemudian jadi berani, percaya diri, kemudian kecerdasan. Contohnya kita tidak hanya menari ngapalke tak satu tarian, tapi ketika kita mementaskan anak itu untuk di panggung, maka kan ditata, maka dengan komposisi. Padahal kan komposisi ini perlu kamu ke sana, kamu beda. Nah, ini membuat anak itu cepat tanggap, cepat menyesuaikan. Nah, disinilah saya temukan juga ini mengasah kecerdasan rasa dan kecerdasan apa ya, kalau cepat tanggap itu apa namanya, itu ya. Jadi cepat menyesuaikan itu loh. Kalau tidak cepat menyesuaikan mesti ketendang-tendang temannya kan. Nah, itu ternyata anak-anak itu kemajuannya luar biasa. Sehingga ketika kami punya program setiap tahun itu ada evaluasi, nah disitulah terlihat dari tahun ke tahun itu perkembangan anak ini sungguh luar biasa. Ada kesaksian dari orang tua, anaknya agak berkekurangan ya, ada kebutuhan khusus dimasukkan, tetap kami terima. Nah, kesaksian dari orang tuanya, anak saya kemajuannya luar biasa. Jadi dia lebih percaya diri, berani tampil di muka umum padahal berkebutuhan khusus. Nah ini jadi dengan sanggar yang kami dirikan, ternyata secara pengamatan mengalir, ini bermanfaat untuk membentuk karakter anak Untuk yang membentuk semula karakter. tidak saya pikirkan. Itu perlahan-lahan saya menemukan itu. Ya. Dan kan bertahun-tahun ya, ini bertahun-tahun kan mesti ada yang senior, ada yang baru junior. Nah ini ketika yang senior ini harus punya rasa ini adikku, ini saya lindungi, ini akan saya berikan sesuatu biar dia senang, biar dia pinter. Akhirnya di situ muncul asih, kan nyayangi dulu, asuh, asah. Nah, jadi saya temukan di situ asih menyayangi dulu, asuh diasuh Diasuh. adiknya, kemudian diasah untuk ayo maju ke depan. Ternyata ya memang ini yang kami dapatkan dan diteruskan oleh Mbak Nia ini, asahnya luar biasa, Melayunya tahu banget. Nah, Mbaknya Melayunya tahu banget ya. ada yang berbeda tidak atau ada tambahan soal ini tadi? Apa ya? Kalau perkembangannya kan yang pertama jumlah siswanya meningkat. Itu mungkin karena kita selalu menjaga kualitas. Jadi yang pertama itu, yang kedua sistemnya sekarang kita kan ada sekitar 350 Apa itu? Siswa. Anak ya. Pada saat ini Iya. yang aktif. yang aktif. Ya, Berarti kalau mohon maaf, kalau dari tahun berdirinya sampai sekarang, kira-kira berapa itu jumlah murid? Waduh. 41 tahun. 41 tahun ya. Murid yang pertama, angkatan pertama itu kemarin jadi kabid kebudayaan di Dinas Medanka Kabupaten Purworejo. Murid di Iya, sini ya. iya. Malah jadi kabid Oke. kebudayaan ya. Ya. Nah, suka dukanya apa Ibu dari sejak berdiri kemudian sampai hari ini? Sepertinya dukanya itu enggak ada ya. Senang itu ya. Bagaimana dengan Buat saya itu semangat gitu loh. bagaimana dengan serangan COVID di tahun 2019-2020? Ya itu karena gini, sanggar kami itu kan tidak terus mata-mata jual gitu ya. Oke. Jadi kan pembelajaran ya, di situ awalnya pembelajaran. Dan untuk jual itu ya seperti tadi Mbak Nia, tidak sembarangan jual itu. Kita menawarkan yang berkualitas dan unik. Tidak terus kalau ada manten gambyong itu rasanya kok enggak ya mau saja ya. Tapi kok rasanya enggak puas ya. Kepuasannya beda. Nah, disitulah pada saat COVID memang kan nggak boleh ada latihan ya, sehingga income kami juga kurang dan mungkin pentas-pentas juga karena kami juga berdampingan dengan penyewaan kostum. Nah, kan orang-orang Di sini juga. iya. Iya.
Sekarang di bawah, di lantai bawah ya. Nah itu terus, tapi tetap pentas ya Mbak ya. Kalau Iya. di masa COVID itu tidak, kita tidak penuh, tidak sama sekali. Iya, tetap ada mengadakan latihan. kegiatan. Jadi itu sempat kita latihan memakai masker. Tetap ada latihan. Ada Ya. latihan. Tapi setelah 2 tahun sepertinya, setelah 2 tahun kita vakum, kemudian tahun ketiga kita mengajukan ke pemerintah daerah bagaimana kalau kita menyelenggarakan latihan boleh dengan protokol kesehatan. Jadi kita harus memakai masker, kemudian bagaimana alur masuk keluarnya Diatur. diatur. Jadi ada SOP-nya itu kita harus bikin ya. Kita memenuhi persyaratan itu dan dibolehkan. Jadi selama COVID itu kita tidak full vakum karena kan ada juga latihannya secara online, kita nggak bisa. Nggak bisa. Secara online wah nggak bisa, itu kita nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi tetap vakum dan kita mengadakan kayak lomba tapi secara virtual. Jadi kita bikin tarian, kita bukan kita lombakan di situ secara virtual untuk siswa-siswa. Jadi mereka tetap latihan di rumah, Videonya di Kirimkan ya. kirimkan. Terus Jadi mereka belajar dari- sendiri. Terus nanti dia ngirim video ke kita gitu. yang pertama untuk kegiatan, yang kedua untuk tetap ada sambung rasanya dengan siswa. Jadi tidak benar-benar Lepas. putus, nggak ada hubungannya gitu. Jadi meskipun kita tidak bertemu tapi kita tetap masih merasa satu keluarga, tidak lepas begitu saja. Terus pengalamannya unik juga itu waktu COVID. Apakah ada momen yang paling mengesankan ketika Sanggar Prigel ini sedang pentas atau melakukan kegiatannya? Apakah ada momen yang paling mengesankan? Mungkin dari Ibu Untari atau Mbak Nia? Saya dulu ya. Jadi ketika setiap tahun, sudah berapa tahun saya lupa, jadi setiap Desember tadi Mbak Nia menyampaikan ada evaluasi dan pagelaran ya. Di situ semua diberi kesempatan untuk manggung, untuk pentas di panggung. Nah, otomatis anak kecil bawa orang tuanya baik-baik dan semuanya itu. Walaupun dia narinya sebentar dan bersama-sama, tapi luar biasa. Di situ anak itu tidak egois. Tidak egois maksudnya saya menari itu tidak sendiri. Saya menari bersama teman-teman. Sehingga saya harus juga merasakan dengan teman-teman saya secara utuh ini pagelaran yang ditampilkan oleh kelompok. Sehingga kelompok saya berusaha untuk baik. Nah, ini kan rasa untuk persatuannya ini kuat sekali. Jadi kelihatan sekali anak setelah pentas kelompok itu 10 ya, 10 ada yang 8, ada yang 5, ada yang 12 itu. Karena memang jumlahnya banyak. Itu mereka kemudian saling mengenal dan saling bekerja sama. Kemudian melihat orang tuanya, penontonnya itu semuanya kok cerah. Berarti ini apa yang kami lakukan ini berbagi berkat. Berbagi berkat maksudnya anaknya seneng, orang tuanya seneng, pada bahagia itu suasananya. Bisa mungkin suatu ketika nanti Mas Wani dolan Siap. ketika kami mengadakan pagelaran. Semua 350 walaupun tetap tidak Di tempat bareng ini? itu ya. Enggak di Oke, kemarin beda lagi ya. kalau latihannya di gedung senian. Di sini enggak, di sini cuma untuk proses saja. Biasa kami menggunakan gedung Ganesha. Apa namanya Mbak? Ganesha Convention Hall ya. Itu di sana yang luas sekali. Karena memang membutuhkan tempat yang luas. 350 Lumayan. orang tuanya berapa ya. Mbahnya, tetangga-tetangganya banyak sekali sehingga kami juga harus mempertimbangkan itu. Itu keunikannya Keunikannya ya. Iya. Silakan dari Mbak Nia.
Saya tak ngomong sama sih Mbak. Rakyat Iki kok bisa. orang main ganteng ning pancen ra bro. Silakan. Mas Wani kok wani jujur banget. Kalau saya yang berkesan ya ketika, karena saya kan tahu prosesnya anak-anak dari belum bisa nari sampai berani pentas. Nah itu eh, yang mengesankan ketika anak-anak itu pentas dengan maksimal. Nah di situ yang terkesan adalah prosesnya. Jadi maksimalnya masing-masing anak kan berbeda-beda juga. Ya. Jadi tidak selalu yang menurut orang lain bagus itu adalah standar, enggak juga. Jadi standar masing-masing anak kan beda-beda. Jadi ya seperti itu. Yang pertama itu, yang kedua kalau melihat anak-anak yang baru pertama kali pentas, biasanya di pagelaran itu ya mengesankan itu anak-anaknya karena dengan kepolosannya itu jadi Dilatih kemandirian juga. iya. Karena akan ada hubungannya dengan orang tua di situ. Jadi ada magnet, kayak ada magnet itu loh antara pementasan di situ, karena kan itu putri-putri anak-anak mereka yang pentas, dia kayak ada magnet, itu luar biasa. Jadi orang tua yang sangat bangga melihat anak-anaknya berani pentas, dari yang tidak bisa menjadi bisa dan berani menari di situ, meskipun ya melayu rono melayu rene. Apakah ada para murid Gitu. yang continue mulai dari kecil sampai gede dia ada di Sanggar Tari Prigel? Ada malah sampai dengan punya anak Anak. dua, Sampai punya anak, anaknya juga. anaknya juga di Oh situ. gitu ya. Nah, sekarang Jadi pelatih. pelatih semua itu. Berapa ya Oh, sekarang jadi pelatih ya? Iya. Iya. Jadi memang dia dari kecil kemudian terus continue sampai dia mampu menjadi pelatih. Ini pelatihnya dari anak-anak semua. Jadi saya melihat proses anak itu sekarang jadi mbak-mbak pelatih itu, saya bener-bener biyen kowe iki kok ngene iki lho, kowe ning pojok ming wedi nangis, tapi sekarang sudah bisa menjadi pelatih yang bagus. Bahkan dia dibutuhkan di sekolah, beberapa sekolah, sehingga mungkin satu hari ada yang 3 titik ya Mbak ya, Ya, gitu. ada yang 2 titik, ada yang 5 titik itu. Kalau Mbaknya enggak. Saya Membatasi, ya. satu titik aja sudah Iya. pusing. Ya jadi itu bekas-bekas murid-murid yang dulu kecil sampai sekarang masih ada berada bersama kami, jadi pikuat kami itu ada sekitar 8 berapa Mbak? 9 apa 8 ya? Yang 10 Yang ya pokok. continue itu tadi. Iya dari kecil. Pelatih. kecil. Jadi kan ada 350 siswa, itu ada sekitar 10 pelatih. Jadi satu kelas ada 2 pelatih, 3 pelatih itu untuk satu kelasnya itu. Nah, bagaimana Ibu dan Mbak Nia membangun hubungan baik, relasi antar sanggar seni? Misalnya ini Sanggar Tari Prigel, kemudian ada Sanggar Teater atau apa? Bagaimana membangun hubungan dengan mereka? Antara lain kami itu selalu menyapa ketika kami punya gawe, kami menyapa, maksudnya undangan ya, mengundang, mereka juga mengundang, dan kita kalau ada katakan proyek kabupaten gitu, kami juga melibatkan mereka. Jadi kerjasama berproses bareng, yang mau. Kalau yang sudah nggak mau ya nggak memaksa, yang mau saja, karena dalam seni itu kan hubungannya nyambung rasa ya. Kalau rasanya udah nggak nyambung itu ya cuma monggo gitu, basa-basi. Tapi Ya. kalau untuk bekerja sama dalam produksi seni jelas nggak nyambung. Baik. Ya cuma serawung saja. Ibu sama Mbak Nia, adakah sesuatu yang ingin disampaikan kepada pemirsa, teman-teman yang menyimak secara online? Adakah yang mau disampaikan soal pergerakan kesenian? Monggo. Mbak Nia dulu. Saya ngenom. Masa depan. Kalau dari saya
selagi kita mampu dan mau, jangan lelah untuk berkarya, jangan berhenti untuk belajar karena ya itu yang menjadi semangat kita hidup. Sip. Kalau Ibu, Kalau saya semakin tua, semakin memberi ruang kepada yang muda, dan seandainya ada hal yang kurang cocok dengan rasa-rasa orang pekerja seni yang santun, rendah hati, itu kami selalu menegur. Dalam berkesenian harus rendah hati, tidak boleh sombong. Kalau sombong kacau lah nantinya. baiklah teman-teman sekalian, demikian pertemuan kita dengan Ibu Untareningsih dan putrinya Mbak Melania Naring pun aku kan ngomong Sirnaning itu kan beda mana nih Bu ya. kepanan banget. Oh, bener, hampir kepleset ke situ. Begitu, Ibu terima kasih, Mbak Nia terima kasih. Selamat pulang, hati-hati di jalan. Lah piye, omahe kene. Matur nuwun saestu sampai pinanggih malih. Ya, salam rahayu.